Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang memilih model regresi. Secara umum terdapat dua jenis bentuk model regresi dalam ekonometrika, yaitu model regresi linier dan model regresi non-linier. Perbedaan antara linier dengan non-linier mengacu pada konsep matematika, yakni menunjukkan pangkat tertinggi dalam suatu model. Dikatakan linier jika pangkat tertinggi dalam model adalah 1. Sebaliknya, jika pangkat tertingginya selain 1, maka dikatakan non-linier. Dalam praktiknya, setiap peneliti dalam membentuk model, apakah itu linier maupun non-linier, itu seringkali tidak mengindahkan pemahaman tersebut. Hal tersebut terjadi bukan karena ketidakpahaman peneliti dalam membentuk suatu model. Namun, peneliti memilih model yang paling sederhana dan memudahkan dalam proses estimasi. Setiap peneliti akan berusaha menyederhanakan serta menyimplikasi teori dalam bentuk model. Simplifikasi juga dapat diartikan membentuk model yang mudah dipahami. Apapun yang dilakukan oleh setiap peneliti dalam memahami teori, kemudian menyimplifikasikan dalam bentuk model, nantinya perlu dilanjutkan dengan pengujian pemilihan model. Maksudnya bahwa model yang dibuat berdasarkan teori, simplifikasi, ataupun intuisi peneliti belum dapat dikatakan sebagai model yang tepat. Oleh karena itu ada beberapa atau perlunya prosedur pengujian untuk memilih model yang tepat, apakah itu model linier atau model non-linier. Yang pertama adalah pemilihan model regresi. Berdasarkan tahapan dalam pembentukan model yang sudah saya jelaskan pada bab 1 sebelumnya, diketahui bahwa model harus dibentuk berdasarkan teori maupun studi terdahulu yang kemudian dijabarkan dalam bentuk model ekonometrika. Dalam pembentukan model yang mengacu berdasarkan teori, dikatakan bahwa model ekonometrika dengan pendekatan non-deterministik dapat menjelaskan fenomena yang tidak dapat ditangkap oleh variabel dalam model. Karena itu, terdapat error term dalam setiap model ekonometrika. Nah, secara umum itu terdapat dua jenis model regresi, yaitu model regresi linier dan regresi non-linier. Di sini, metode OLS hanya dapat digunakan pada model-model regresi yang bersifat linier. Artinya, parameter dalam model berpangkat 1. Sementara, model regresi dengan bentuk non-linier tidak dapat diestimasi menggunakan metode OLS. Namun demikian, supaya model non-linier dapat diestimasi dengan OLS, metode transformasi model menggunakan logaritma natural dapat dilakukan. Hal tersebut karena dalam ekonomi terdapat teori yang menggunakan bentuk model non-linier, contohnya adalah teori produksi Cobb-Douglas. Konsekuensi penggunaan transformasi logaritma natural menghasilkan model regresi dengan bentuk lain, yakni model regresi berbentuk logaritma atau disebut juga log linier. Adanya bentuk lain dari model regresi linier mengakibatkan prosedur estimasi model harus disesuaikan kembali. Maksudnya, ketika model regresi linier dapat dibentuk dari dua hal berbeda, yaitu linier dan log linier model, itu maka perlu adanya teknik pemilihan model yang tepat. Kesalahan dalam pemilihan dan penggunaan model dapat berdampak pada hasil yang keliru. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara memilih model yang tepat sehingga menghasilkan pilihan model yang terbaik. Di sini metode pemilihan model yang sering digunakan adalah metode McKinnon-White-Davidson test atau disingkat dengan MWD test. MW test. Di sini ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk menguji model menggunakan metode MWD ya. Yaitu yang pertama adalah menentukan bentuk model. Nah, di sini ada model 1 dan model 2. Model 1 itu adalah model linier di mana Y sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 X1 ditambah seterusnya ditambah error termnya. Sedangkan model 2 model log linier yaitu log Y sama dengan beta 1 ditambah beta 1 log X1 ditambah seterusnya ditambah error termnya. Jadi di sini kita akan memilih model linier atau model log linier.
Lalu selanjutnya untuk menguji kebenaran model 1. Ada beberapa tahap untuk menguji kebenaran model 1. Yang pertama adalah menyusun hipotesis. Menyusun hipotesisnya yaitu H0 model linear adalah terbaik dan HI-nya model log linear adalah yang terbaik. Jadi kita akan mencari model linear atau model log linear yang terbaik. Setelah menyusun hipotesis, lalu kita melakukan estimasi model dengan tahapan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, estimasi model 1 kita estimasi model 1 dan dapatkan nilai Y estimated, lalu simpan dengan nama YF. Lalu yang kedua, kita estimasi model 2 dan dapatkan nilai log Y estimated, simpan dengan nama LYF. Lalu selanjutnya buat generate series dari Z1 yaitu log YF dikurang LYF. Yang keempat, lakukan regresi pada model Y yaitu alpha 0 ditambah alpha 1 X1 ditambah seterusnya ditambah Z1 ditambah error termnya. Lalu jika koefisien Z1 signifikan maka menolak H0. Artinya model yang benar adalah model log linear. Lalu selanjutnya untuk menguji kebenaran model 2 sama dengan menguji kebenaran model 1, step by stepnya yang pertama adalah menyusun hipotesis di mana H0 adalah model log linear yang terbaik dan HI-nya yaitu model linear adalah model yang terbaik. Selanjutnya yaitu melakukan estimasi model, yaitu tahap-tahapnya yang pertama adalah buat generate series Z2 yaitu eksponen dari LYF dikurang YF. Lalu selanjutnya lakukan regresi pada model log Y yaitu beta 1 ditambah beta 1 log X1 ditambah seterusnya ditambah Z2 ditambah error termnya. Jika koefisien Z2 signifikan maka menolak H0, artinya model yang benar adalah model linear. Selanjutnya setelah menentukan bentuk model, menguji kebenaran model 1 dan model 2, tahapan selanjutnya yaitu hasil pengujian signifikansi terhadap Z1 dan Z2 yang dapat memberikan hasil sebagai berikut. Yang pertama, jika Z1 signifikan dan Z2-nya signifikan. Jika hasil pengujian signifikansi keduanya adalah signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua model itu baik linear maupun log linear itu adalah sama-sama benar. Jadi keduanya dapat digunakan untuk estimasi model. Kemungkinan yang kedua yaitu Z1 signifikan dan Z2 tidak signifikan. Di sini artinya bahwa model log linear adalah yang paling tepat sehingga pengujian berikutnya hanya atau harus dilakukan pada model ini. Yang ketiga, Z1 tidak signifikan dan Z2-nya signifikan. Artinya bahwa model linear adalah yang paling tepat sehingga pengujian berikutnya harus dilakukan pada model ini. Yang terakhir, Z1 tidak signifikan dan Z2 tidak signifikan. Nah, kondisi ini merupakan kebalikan dari kedua Z yang signifikan ya. Jadi kebalikan dari keduanya signifikan, namun memiliki makna yang berbeda. Jika kedua variabel Z signifikan berarti bahwa kedua model adalah benar. Tetapi ini adalah kebalikannya yaitu kedua model adalah salah. Oke, selanjutnya adalah pemilihan model terbaik. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa melakukan estimasi terhadap model, kita perlu memastikan bentuk fungsional modelnya dulu. Untuk memperoleh bentuk fungsional model terbaik, perlu dilakukan metode pemilihan model, yaitu kita bisa menggunakan metode MWD. Setelah model terbaik diperoleh, maka estimasi dapat dilakukan terhadap model terpilih.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemilihan model dengan menggunakan MWD dan estimasi model menggunakan OLS. Nah, di sini konsekuensi dari penggunaan metode MWD dalam melakukan pemilihan model, maka estimasi terhadap model haruslah didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh dari pengujian MWD. Sebelum kita melakukan estimasi, maka kita terlebih dahulu dilakukan pengujian spesifikasi model menggunakan metode MWD. Misalnya kita punya model yang pertama yaitu model linear di mana Y sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 X1 ditambah seterusnya ditambah error termnya. Lalu model yang kedua adalah model log linear di mana log Y sama dengan beta 1 ditambah beta 1 log X1 ditambah seterusnya ditambah error term. Nah, di sini saya punya data ya nanti sebagai contohnya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pemilihan model terbaik. Yang pertama adalah lakukan estimasi terhadap persamaan model 1. Setelah melakukan estimasi, lalu kita akan mendapatkan nilai fit value dari model satunya. Sudah dapat nilai fit value dari model 1, maka kita akan mengestimasi terhadap persamaan model 2-nya. Lalu kita juga bisa dapat nilai fit value-nya dari model 2. Lalu kita kita cari nilai Z1-nya, yaitu rumusnya log YF dikurang LYF. Lalu selanjutnya Z2-nya eksponen dari LYF dikurang YF. Lalu kita melakukan estimasi model pertama dengan menambahkan variabel Z1 dan mengestimasi model 2 dengan menambahkan variabel Z2. Oke, agar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di sini saya punya soal Y dan X. Di sini Y-nya ini adalah data pengeluaran konsumsi dan X ini adalah pendapatan individu. Nah, di sini kita langsung buka saja. Ya, biar lebih jelas di sini Y sama dengan pengeluaran konsumsi. Dan X itu adalah pendapatan individu. Oke, biar lebih biasa kita ke soalnya. Di sini sudah dibuka ya di sini ya view-nya. Nah, terus kita klik file, new work file. Nah, di sini ada frekuensi karena tadi bentuknya adalah 1 sampai pengeluaran sama pendapatan ya. Bentuknya bukan tahun, maka kita di sini kliknya integer date. Startnya dari angka tadi jumlah datanya yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, datanya ada 10. Sehingga di sini start date-nya 1, end date-nya 10. Lalu kita klik OK. Maka muncul seperti ini. Lalu step selanjutnya adalah kita masukkan nilai X sama nilai Y-nya. Kita buat objeknya dulu. New object. Di sini series. Name objeknya adalah Y. Lalu selanjutnya kita buat lagi new sama series. Name objeknya adalah X. Sudah ada di sini. Lalu kita akan memasukkan nilai X dan Y-nya yang sudah kita punya tadi datanya. Caranya adalah kita blok X dan Y-nya. Kita blok ya Y dan X-nya, lalu kita klik kanan. Di sini ada open S group. Nah, di sini sudah tampil seperti ini, maka kita tinggal pindahkan data yang kita miliki. Ini saya copy saja. Klik kanan, kita copy. Di sini lalu kita klik kanan, kita paste. Nah, ini adalah data Y dan X-nya yang sudah kita punya dan kita sudah pindahkan ke work file-nya. Sudah dapat, maka kita bisa mengestimasi persamaan model satunya ini menggunakan metode OLS, yaitu dengan cara quick estimate equation.
Lalu di sini kita tulis Y spasi, ini adalah konstanta C spasi X-nya. Ya, jadi di sini kita punya variabel Y dan punya variabel X. Ini metodenya adalah least square ya, atau ls. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah estimasi yang sudah dilakukan terhadap persamaan model 1 dengan menggunakan metode OLS. Sudah dapat seperti ini, maka step selanjutnya adalah mendapatkan nilai fit value dari model 1. Untuk mendapatkan nilai fit value dari model 1, itu kita bisa lakukan dengan cara di sini ada proc, lalu di sini ada forecast, ya di sini. Nah, di sini ada tulisan YF. Nah, sini sudah YF ya, sudah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya gambarnya. Ini adalah gambar forecastnya. Dan ini di sini sudah tampil tulisan YF-nya ya. Nih, di sini sudah tampil tulisan YF-nya. Sudah tampil. Jadi sudah kita forecast tadi. Lalu selanjutnya kita akan mengestimasi model 2, yaitu model 2 kita harus bikin dulu variabel LY sama variabel LX-nya. Sama caranya seperti tadi ya. Objek, new object, sama seperti tadi, kita akan membuat LY dan LX-nya, yaitu agak berbeda ya caranya, yaitu dengan cara quick generate series karena dia ada rumusnya ya. Di sini adalah kita mau buat LY. LY itu sama dengan, artinya adalah log Y. Sini LY ya, log Y, klik OK. Nah, di sini nilai LY-nya sudah tampil ya. Ini adalah nilai LY-nya sudah tampil. Lalu selanjutnya kita lanjutkan, yaitu nilai LX-nya, yaitu quick generate series, sama caranya LX sama dengan log X. Kita klik OK. Nah, di sini log X-nya juga sudah tampil ya, atau LX-nya juga sudah tampil. Oke, selanjutnya sudah ada LY dan LX-nya. Maka sudah kita bikin objeknya. Langkah selanjutnya yaitu adalah mengestimasi. Jadi kita akan melakukan estimasi terhadap model 2 dengan OLS untuk mendapatkan nilai fit value-nya. Jadi sama ya dengan model 1 sebelumnya. Caranya adalah sini ya. Caranya adalah quick, lalu kita estimate equation. Nah, di sini kita tulis LY spasi C spasi LX. Karena kita akan mengestimasi metode kedua. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita klik proc forecast. Nah, ini kita akan buat LYF-nya ya. Ini adalah LYF-nya. Sudah, lalu kita klik OK. Nah, jadi muncul tulisan di sini LYF. Nah, ini adalah LYF-nya.
Oke, selanjutnya sudah muncul LYF-nya, sudah kita tampilkan, maka kita akan mencari nilai dari Z1. Nah, karena bentuknya rumus, jadi kita buat rumusnya terlebih dahulu di quick, lalu generate series, di mana Z1 itu sama dengan, tadi rumusnya adalah log YF itu dikurang LYF. Log YF dikurang LYF. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul ya nilai dari Z1-nya ini ya. Sudah muncul nilai dari Z1-nya. Oke. Selanjutnya kita akan menulis nilai Z2-nya. Sama caranya mencari rumus, menuliskan rumusnya, yaitu generate series. Di sini Z2 sama dengan rumusnya tadi adalah eksponen dari LYF dikurangi YF. Ya, kita klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul Z2-nya ya. Z1 dan Z2-nya sudah muncul. Sudah semuanya sudah tersedia di sini. Ya, sudah tersedia di sini. Maka kita akan mengestimasi model 1 tadi dengan menambahkan variabel Z1-nya. Jadi caranya mengestimasinya yaitu quick estimate equation. Di sini Y spasi C spasi X spasi Z1. Lalu kita klik OK. Maka didapat hasilnya adalah di sini ya. Didapat nilai Z1-nya koefisiennya yaitu sebesar 21,22977. Lalu standar errornya adalah 188,6956 dengan nilai tes statistiknya 0,112508 dan probabilitasnya sebesar 0,9136. Nah, jadi berdasarkan hasil ini, itu kita akan melakukan pengujian terhadap signifikansi variabel Z1. Tadi kan kita pakai hipotesis model H0-nya untuk model 1, model linear adalah yang terbaik, dan HI-nya yaitu model log linear adalah yang terbaik. Nah, jadi di sini jika koefisien Z1-nya signifikan, maka menolak H0. Artinya model yang benar adalah model log linear. Sebaliknya ya, kalau koefisien Z1 tidak signifikan, maka dia menerima H0. Nah, berdasarkan hasil estimasi pada hasil yang kita sudah lakukan, diketahui di sini nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,9136, yaitu dia lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa dia tidak signifikan atau menerima H0. Jadi H0-nya tadi adalah model linear adalah yang terbaik. Jadi kita bisa pakai model linear. Lalu selanjutnya kita akan melakukan estimasi model keduanya. Kita akan melakukan estimasi model keduanya yaitu dengan cara quick estimation equation. Nah, di sini model kedua tadi adalah log Y atau LY sama LX ya. Berarti LY spasi C spasi LX spasi kita pakai Z2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya hasilnya bahwa di sini bisa dilihat
nilai dari koefisiennya, standar errornya, lalu di sini ada tes statistiknya, dan di sini ada probabilitasnya. Nah, di sini probabilitasnya yaitu 0,6050. Nah, tadi di dalam melakukan pengujian hipotesis sebelumnya, yaitu H0 adalah model log linear adalah yang terbaik, sedangkan HI-nya adalah model linear yang adalah yang terbaik. Jadi kita akan menguji hipotesisnya. Jika koefisien Z2-nya signifikan, maka dia akan menolak H0. Artinya model yang benar adalah model linear. Tetapi kalau Z2-nya tidak signifikan, maka dia menerima H0 atau model log linear adalah yang terbaik. Jadi berdasarkan hasil estimasi yang telah kita lakukan, di sini nilai probabilitasnya adalah 0,6050, yaitu lebih besar dari 0,05. Yang berarti bahwa dia tidak signifikan atau menerima H0, sehingga model yang benar adalah model log linear. Jadi dua-duanya antara Z1 sama Z2 adalah tidak signifikan ya tadi ya. Nah, setelah itu kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian signifikansi terhadap Z1 dan Z2 yang memberikan bahwa Z1 tidak signifikan dan juga Z2-nya juga tidak signifikan. Karena si Z1-nya tidak signifikan dan Z2-nya tidak signifikan, maka model yang terbaik yang digunakan untuk analisis selanjutan itu adalah bisa model linear atau bisa juga model log linear. Artinya kedua model dapat dipilih karena memberikan nilai estimasi yang sama. Oke, selanjutnya adalah prosedur estimasi model regresi. Di sini tahapan penting dalam mengukur keberhasilan analisis regresi ditentukan oleh bagaimana kita mampu mengestimasi model regresi sesuai prosedur yang benar. Nah, di sini analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kalau misalnya di sini model dan tahapan estimasi terhadap model regresi sederhana maupun model regresi berganda secara umum adalah sama. Jadi untuk mempermudahkan pemahaman terhadap tahapan estimasi model regresi akan digunakan model regresi sederhana. Estimasi model regresi ini dilakukan terhadap model yang telah terpilih berdasarkan prosedur pengujian model menggunakan MWD yang kita tadi sudah bahas. Estimasi terhadap model regresi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara konvensional atau manual, dan yang kedua adalah menggunakan FU ya, atau cara modernnya. Nah, jika digunakan cara konvensional maka perhitungannya ya dilakukan secara manual. Kalau pakai modern itu kita akan pakai FU-nya. Nah, dimisalkan di sini saya akan menguji model yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah error I-nya. Nah, di sini saya sudah punya data yang tadi ya. Datanya yang ini, X itu adalah pengeluaran konsumsi dan Y itu pengeluaran konsumsi dan X adalah pendapatan individunya. Saya taruh di sini. Sini sudah ya. Nah, ini saya akan mencari dengan cara manual. Dengan cara manualnya. Ini adalah model yang tadi kita pakai, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah error termnya. Nah, untuk mencari rumus beta 1 itu adalah sigma X1Y1 kecil dibagi sigma X1 kuadrat. Nah, untuk mencari beta 0 itu Y bar atau rata-rata dari Y dikurang beta 1 dikali X bar atau rata-rata dari X-nya. Nah, untuk mencari sigma X1Y1 itu kita akan mencari step by step-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk menentukan
X1 atau XI di sini, XI kecil, itu rumusnya adalah X besar I dikurang X bar. Nah, di sini kita akan mencari X barnya dulu atau nilai rata-ratanya dulu. Untuk rata-rata Y, untuk rata-rata Y ya di sini, itu rumusnya adalah sama dengan average dari, kita blok ya di sini. Nah, ini adalah rata-rata dari Y-nya, dan ini adalah rata-rata dari X-nya. Caranya sama. Nah, ini adalah rata-rata dari nilai X-nya. Saya kasih warna dulu. Warna kuning adalah warna untuk rata-ratanya. Sehingga kita bisa nyari nilai dari XI-nya, yaitu sama dengan XI, ini adalah X yang pertama ya, dikurangi dengan X bar. Nah, ini supaya saya bisa tarik ke bawah, ini saya kasih tanda dolar. Nah, kita enter, lalu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai dari XI kecilnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai dari YI-nya. YI itu rumusnya adalah Y besar I dikurangi dari Y barnya. Berarti di sini YI-nya yang ini dikurangi Y bar. Y bar itu yang ini, rata-ratanya. Supaya kita bisa tarik, ini kita kasih tanda dolarnya. Lalu kita tarik ke bawah. Sudah dapat XI-nya, sudah dapat YI-nya. Tinggal kita cari nilai dari XI kuadratnya. Yang ini ya. Ini adalah nilai dari XI kuadrat. Berarti itu sama dengan XI kita pangkatkan dengan 2. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Sudah dapat XI kuadratnya, lalu kita cari nilai sigma XI YI-nya. Berarti di sini XI kali YI ya. Yaitu dengan cara XI dikalikan dengan YI. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Ini adalah XI dikali YI. Di sini mintanya adalah jumlah ya, sehingga kita akan menjumlahkan antara sigma X1 kuadrat dengan X1Y-nya. Kita jumlahkan yang ini, nilai dari X1 kuadratnya sama dengan sum kita enter. Begitu juga yang sebelahnya, yang ini jumlah dari X1 Y1 nya ya adalah
Nah, ini adalah jumlahnya. Saya akan kasih warna, misalnya warna hijau. Nah, sudah didapatkan jumlahnya sehingga kita bisa mencari nilai beta 1-nya di sini. Kita bisa cari nilai beta 1-nya. Rumusnya adalah sigma X1Y, yaitu sigma X1Y ini yang ini dibagi dengan sigma X1 kuadrat yang ini. Sehingga nilai dari beta 1-nya adalah 0,509. Tapi kalau kita geser, ini ada angkanya lagi ya. Nah, kita misalnya 0,5091. Lalu kita akan mencari nilai dari beta 0-nya. Beta 0-nya yaitu sama dengan Y bar. Y bar itu adalah rata-rata dari Y yang ini dikurangi buka kurung beta 1-nya ini sudah kita cari dikalikan dengan X bar. X barnya adalah yang ini. Lalu kita enter. Nilai beta 0-nya adalah 24,45. Nah, 4545 ya. 24,4545 dan seterusnya. Ini adalah cara manual ya, sehingga kita bisa dapat modelnya yaitu beta 0-nya kita ganti dengan 0,5091, terus beta 1-nya yaitu 24,4545. Di sini adalah XI ya. Nah, ini adalah model yang dapat kita temukan setelah kita cari secara manual. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau misalnya kita cari dengan FU, apakah sama atau tidak? Oke, sekarang kita buka FU-nya. Nah, di sini kita akan mencari secara modernnya. Untuk step selanjutnya yaitu file, new, work file. Nah, di sini tadi datanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Datanya ada 10 karena itu bentuknya bukan tahun, maka di sini saya akan klik integer date. Start date-nya 1 sampai end date-nya 10. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu step selanjutnya adalah kita akan membuat objek. Di sini objeknya di sini terdiri dari variabel Y dan variabel X. Sehingga kita akan membuat variabel Y dan variabel X-nya. New object, lalu di sini series. Di sini X, di sini saya bikin Y dulu nggak apa-apa. Mau X dulu juga nggak apa-apa. Sudah ada di sini variabel X dan variabel Y-nya, lalu kita blok. Klik kanan, open S group. Nah, di sini datanya sudah terlihat ya. Tinggal kita pindahkan saja datanya. Tinggal kita blok data ini. Lalu klik kanan. Kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, klik kanan, kita paste. Ini adalah datanya, sudah pindah, sudah ada di work file-nya datanya. Setelah datanya sudah ada, lalu kita bisa mengestimasinya dengan cara quick, lalu estimation equation. Lalu di sini ada namanya specification ya. Nah, di sini kita akan tulis Y spasi konstanta spasi X. Ya, di sini ya. Di sini metodenya ls atau least square. Lalu kita akan klik OK.
Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini C-nya adalah 24,4545. Ya, di sini ya. empat lima dan ini nilai X-nya adalah 0,509091. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Kita akan cocokkan ya tadi ya. 24,4545. Nah, di sini tadi 24,4545 dan beta satunya 0,50909. Jadi sama ya, antara menggunakan manual sama menggunakan FU-nya. Jadi itu adalah bentuk modelnya, sehingga dapat YI sama dengan 24,4545 ditambah 0,5091 XI ya. Oh, ini terbalik ya, maaf, ini terbalik. Ini adalah 24, beta nolnya terlebih dahulu ya yang ditulis ya, 24,4545. Di sini beta satunya adalah 0,50909 atau 5901 juga boleh. Nah, ini adalah modelnya ya. Jadi sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa antara yang manual dengan yang menggunakan FU itu adalah sama. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menginterpretasi hasil estimasinya. Untuk menginterpretasikan kita interpretasi hasil estimasi itu merupakan tahapan yang penting ya dalam proses pengolahan data. Keberhasilan pengujian hipotesis juga dapat dilihat dari hasil estimasinya. Namun demikian, terkadang seorang peneliti mengalami kesulitan dalam hal menginterpretasikan hasil. Nggak jarang hasil-hasil estimasi tidak dapat dijelaskan secara detail, sehingga tujuan penelitian maupun hipotesis penelitian belum dapat terjelaskan dengan baik dan benar. Nah, ini saya akan copy dulu ya, yang ini. Kita tinggal pilih ya, klik kanan, kita tinggal klik ini ya, klik kanan. Lalu kita akan mengkopinya dulu ya di sini ya. Kita akan memblok semua area yang mau kita copy. Ini adalah ini. Lalu di sini hasil estimasinya ya. Kalau kita klik kanan, kita copy, kita pindahkan ke Word. Kalau mau kita pindahkan ke Word ya. Lalu kita klik kanan, paste. Gak mau pindah ya. Coba kita ulangi lagi. Oh, di sini ya. Oh, di sini ada ini seperti ini. Kita belum klik OK ya. Oke. Nah, baru kita pindahkan ke Word-nya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasil yang tadi kita peroleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sini berdasarkan hasil estimasi yang setelah kita lakukan. Di sini ada beberapa komponen ya. Ada komponen penting.
Ada 3 komponen penting. Yang pertama itu adalah yang ini. Nah, ini itu disebut heading. Nah, ini disebut heading. Nah, heading ini mencakup beberapa informasi. Yang pertama adalah dependent variable. Dependent variabelnya di sini adalah y-nya ya. Artinya bahwa model kita menggunakan variabel terikat y. Lalu di sini ada method least square. Di sini artinya model yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan itu adalah metode ordinary least square atau OLS. Terus di sini ada date dan time. Itu menunjukkan tanggal dan waktu kapan estimasi tersebut dilakukan. Biasanya tanggal dan waktu itu mengacu pada setting komputer yang digunakan. Lalu di sini sampel 1 10 spasi 10 itu artinya bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 10 sampel. Di sini included observations itu 10, itu artinya adalah dari 10 sampel yang digunakan semuanya dimasukkan ke dalam proses estimasi. Ya, lalu selanjutnya yang ini di sini itu adalah namanya parameter ya. Jadi ini adalah parameter. Nah, pada bagian ini ada nama-nama variabel yang dimasukkan dalam model. Kan kita tadi pada tahapan estimasi sebelumnya mengetikkan y spasi c spasi x. Nah, maksudnya itu adalah y sebagai variabel terikat, c dan x itu adalah variabel bebasnya. Nah, di sini ada namanya koefisien ya. Di sini adalah koefisien, itu menampilkan nilai koefisien masing-masing parameter variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya juga semakin besar. Terus di sini ada namanya standar error. Standar error itu menunjukkan nilai penyimpangan dari variabel yang digunakan. Semakin besar nilainya berarti bahwa semakin besar datanya yang menyimpang. Menyimpang di sini maksudnya adalah menyimpang dari nilai rata-rata hitung. Lalu di sini ada tes statistik. Tes statistik ini adalah nilai yang digunakan untuk menentukan apakah parameter memiliki pengaruh signifikan ataukah tidak. Untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas itu akan dibahas pada bab selanjutnya ya. Nah, di sini probabilitas. Probabilitas di sini adalah menunjukkan atau digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Probabilitasnya ya di sini ya. Lalu selanjutnya di sini ada lagi yang ini. Di bawahnya ya, ini yang di bawahnya ini adalah namanya statistikal. Nah, pada bagian ini itu ada ditampilkan summary dari nilai-nilai statistik lainnya, yaitu di luar koefisien, standar error maupun probabilitasnya. Nilai-nilai tersebut bermanfaat untuk menentukan kebaikan dari model estimasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, model yang terbentuk yaitu Y sama dengan 24,4545 ditambah 0,5091 X ditambah errornya. Itu berarti bahwa ya pokoknya kalau misalnya ada error termnya berarti dia model ekonometrika ya. Jadi berdasarkan itu variabel bebas X memberikan pengaruh arah. Pengaruh arahnya yaitu positif terhadap variabel terikat Y. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien variabel bebasnya yaitu positif. Artinya jika terdapat kenaikan satu satuan pada variabel X akan meningkatkan prediksi sebesar
meningkatkan prediksi variabel terikat Y sebesar 0,5091. Nah, di sini bahasa ceteris paribus tidak perlu dimasukkan di akhir penjelasan karena model tersebut hanya terdapat satu variabel bebas yaitu X. Tapi kalau misalnya variabel bebasnya banyak, lebih dari satu, maka perlu ditambahkan kata ceteris paribus di akhir penjelasan. Nah, untuk menghitung nilai total prediksi variabel bebas terhadap variabel terikatnya, kita bisa hitung yaitu dengan cara Y sama dengan tadi persamaannya adalah 24,4545 ditambah dengan 0,5091 X ditambah errornya, sehingga nilai Y-nya untuk prediksinya itu adalah Y sama dengan 24,4545 ditambah dengan 0,5091. Kita misalkan ini adalah satu satuan, sehingga nilai Y-nya didapat adalah 24,9636. Ini adalah prediksi nilai dari Y-nya yaitu 24,9635. Itu berarti bahwa pengaruh total variabel bebas adalah sebesar 24,9636. Lalu selanjutnya signifikansi dari parameter, yaitu signifikansi dari parameter itu ditunjukkan dari nilai T statistiknya maupun nilai probabilitasnya. Jika digunakan nilai T statistik, maka angka tersebut perlu dibandingkan dengan nilai T tabel. Biasanya di buku-buku statistik ada ya nilai-nilai T tabel. Pedomannya itu kalau T statistik itu lebih besar dari T tabel, itu maka parameternya memiliki pengaruh yang signifikan. Tetapi kalau T statistiknya kurang dari T tabel, itu dia parameternya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tidak signifikan ya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, bisa juga menggunakan nilai probabilitas yang tertera. Nah, ini nilai probabilitas yang ini ya. Nilai probabilitas yang tertera pada hasil estimasi. Kalau kita gunakan nilai ini, maka perlu membandingkan dengan namanya level kepercayaan atau tingkat kepercayaan atau nilai alfanya. Nilai level kepercayaan itu bisa 1%, 5%, 10%, dan seterusnya. Atau bahkan ada yang 2,5%, 7,5% juga ada. Nah, pemilihan nilai tersebut ditentukan oleh peneliti sendiri dengan mendasarkan pada karakteristik data, model maupun prosedur estimasi yang digunakan. Semakin kecil kesalahan yang ada, maka dapat menggunakan alfa 1% atau 0,01. Biasanya sih moderatnya yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dan jika semakin banyak kesalahan yang ada, maka dapat dipilih alfanya 10% atau 0,1. Misalnya yang digunakan nilai alfanya adalah 5% ya. Nilai alfanya misalnya adalah 5%. Maka pedoman yang kita bisa buat adalah jika probabilitasnya itu kurang dari 0,05 ya, kalau 5% itu dia berarti pengaruhnya signifikan. Kalau misalnya probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka dia parameternya tidak memiliki pengaruh signifikan, tidak ada pengaruh signifikannya ya, atau tidak signifikan juga bisa. Kalau misalnya di sini alfanya 1%, maka tinggal diganti aja di sininya 0,01, di sini juga 0,01. Kalau misalnya di sini nilai alfanya 10%, berarti di sini 0,1, di sininya juga 0,1.
Nah, di sini dalam kebaikan model dalam ekonometrika untuk mengukur tingkat kebaikan model harus memenuhi konsep BLUE, yaitu Best Linear Unbiased Estimator, yang seperti kita bahas sebelumnya. Itu artinya hasil estimasi model harus merupakan yang terbaik, yang bersifat linear dan tidak bias. Secara sederhana, salah satu kriteria yang sering digunakan untuk menilai kebaikan model adalah menggunakan koefisien determinasi atau R-square. R-square-nya yaitu di sini adalah yang ini ya, R-square-nya ya. Koefisien determinasi merupakan suatu angka yang menunjukkan bagaimana kemampuan dari variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi itu biasanya rentangnya antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti bahwa kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya semakin besar, sisanya dijelaskan oleh error dan sebaliknya. Nah, di sini berdasarkan hasil estimasi yang udah kita cari tadi, itu nilainya adalah sebesar 0,9620, artinya bahwa sebesar 96,20% itu variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikatnya. Sisanya sisanya itu 3,80% itu didasarkan oleh error termnya. Lalu dari permasalahan yang timbul, meskipun secara statistik model telah memberikan hasil bahwa variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat serta memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi, namun perlu dilakukan pengujian berdasarkan atau berkaitan dengan pelanggaran uji asumsi klasik yang meliputi multikolinialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, itu akan saya bahas di bab selanjutnya ya. Jadi jika model estimasi setelah dilakukan pengujian asumsi klasik memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat permasalahan terhadap asumsi klasik, maka dapat dikatakan bahwa model yang dihasilkan merupakan model yang baik. Sebaliknya, jika permasalahan asumsi klasik terjadi, maka seorang peneliti perlu menyelesaikan masalah yang timbul sehingga model terbebas dari masalah tersebut. Oke, demikianlah pembahasan mengenai pemilihan model regresi di bab 6 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.